Salam, 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 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia. Saya ingin melanjutkan lagi pembicaraan kita tentang berbahagia. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua berbahagia. Kita yang percaya dalam namanya, kita yang menjadi pengikutnya, Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua selalu berbahagia di dalam segala situasi kondisi kehidupan kita. Kemarin kita sudah bicara berkenaan dengan orang yang miskin di hadapan Allah ialah orang yang berbahagia, yaitu seseorang yang mengakui segala sesuatu berasal daripada Allah, kekayaannya, kedudukannya, posisinya, dan hidupnya. Orang yang menyadari segala sesuatu berasal dari Allah, mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada belas kasih Allah. Orang yang demikianlah orang yang punya kerajaan Allah. Kekayaan bersumber daripada Allah dan kerajaan Allah menjadi segala-galanya. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang siapakah orang yang berbahagia untuk selanjutnya. Dikatakan demikian di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1, 2, dan 4. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin siapakah orang yang berbahagia? Orang yang miskin. Tapi sekarang siapakah orang yang berbahagia? Orang yang berduka cita. Wah, ini sangat kontradiksi. Bagaimana mungkin orang berduka cita berbahagia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau seseorang berduka cita oleh karena akibat dari perbuatan dosa, kejahatan, dan kedurhakaannya, saya kira ini tidak masuk dalam kategori ini. Tetapi duka cita bisa merupakan peristiwa yang dialami oleh siapapun juga, oleh karena hal-hal yang sifatnya alami, hal yang sifatnya natural, dan hal itu ya memang bisa dialami oleh siapa saja, bukan oleh karena orang itu melakukan suatu kejahatan lalu mendapatkan hukuman dan berduka cita. Bukan demikian. Orang yang mengalami keduka citaan oleh karena ia mengalami satu peristiwa yang memang tidak mungkin bisa dihindarkan dari hidupnya. Umpama ia hidup di dalam lingkungan yang sedang mengalami bencana, umpama bencana longsor, bencana banjir, umpama gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Ini di luar kemampuannya dan terjadi bukan oleh karena apa yang dilakukan dan dikerjakannya, bukan dari akibat perbuatannya, bukan dari akibat kejahatan dan dosanya. Nah, orang-orang yang mengalami duka cita oleh karena segala peristiwa-peristiwa alam yang muncul dan dialaminya, orang ini disebutnya berduka cita, mengalami kebahagiaan. Oleh karena apa? Allah sumber penghiburan, menyediakan penghiburan bagi orang yang demikian. Lalu juga siapakah orang yang berduka cita yang dimaksudkan? Orang ini tidak sedang melakukan kesalahan dan dihukum lalu berduka cita, bukan begitu. Tapi orang yang mengalami putus hubungan oleh karena orang yang dikasih meninggal dunia, orang-orang yang dekat dengan dia meninggal dunia, atau ia mengalami duka cita oleh karena perlakuan yang tidak adil ketika ia hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Jangan takut. Kalau kita tetap benar dan kita mengalami duka cita oleh karena peristiwa alam, oleh karena kita mengalami putus hubungan dengan orang-orang yang kita kasih karena meninggal dunia, dan kita mendapatkan tekanan karena kita melakukan kebenaran, jangan khawatir. Allah menyediakan diri memberikan kepada kita penghiburan, sumber penghiburan yang dahsyat, yang kuat, yang luar biasa, yaitu Allah menyediakan penghiburan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, tetaplah hidup wajar, tetaplah hidup benar, tetaplah dalam keadilan, tetaplah jujur, tetaplah saleh, tetaplah tekun sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran dalam kehidupanmu. Secara alami mungkin kamu mengalami penderitaan oleh karena suatu hal atau mendapatkan tekanan karena kamu hidup benar. Tenanglah, Allah sumber penghiburan
pasti akan memberikan kepadamu penghiburan. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab Allah pasti akan menghiburnya. Haleluya.